Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, bertemu kembali dengan saya Ismail Marzuki dalam channel Curhat Hukum Ismail Marzuki. Masih berkaitan dengan hak atas tanah. Sebelumnya saya sampaikan mengenai hak milik, maka kali ini saya sampaikan materi singkat mengenai hak guna bangunan. Apa yang dimaksud dengan hak guna bangunan? Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Jadi, saya ulangi, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Jadi, hak guna bangunan ada jangka waktunya itu 30 tahun. Atas permintaan si pemegang hak guna bangunan tersebut, maka dapat diperpanjang lagi paling lama 20 tahun. Jadi total adalah 50 tahun. Nah, akan tetapi ketentuan jangka waktu hak guna bangunan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal diperkaya lagi, di mana jangka waktunya yang tadinya 30 tahun pertama, lalu kalau jatuh tempo diperpanjang jadi 20 tahun, maka menurut Undang-Undang tentang penanaman modal, jangka waktu itu menjadi 80 tahun, yaitu 50 tahun pertama dapat diajukan sekaligus dari mulai awal maupun perpanjangan. Kalau tadi awalnya adalah 30, diperpanjang 20. Yang berikutnya di dalam Undang-Undang penanaman modal adalah langsung 50 boleh. Jadi 30 ditambah 20, maka dari awal sudah dapat hak atau izin selama 50 tahun. Setelah jatuh tempo, dapat diperbarui kembali untuk 30 tahun berikutnya. Itu mengenai jangka waktu. Lalu, siapa saja yang dapat menjadi pemegang hak guna bangunan? Yang dapat menjadi pemegang hak guna bangunan adalah, yang pertama adalah warga negara Indonesia. Dan yang kedua adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Sahabat Curhat Hukum, tanah-tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalah satu, tanah negara. Jadi hak guna bangunan itu dapat berada di atas tanah negara. Yang kedua adalah hak guna bangunan dapat berdiri di atas tanah hak pengelolaan. Apa itu hak tanah hak pengelolaan? Tanah hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya atau kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Dan yang ketiga, tanah hak guna bangunan itu dapat didirikan atau diberikan di atas tanah hak milik. Nah, itulah tanah hak bangunan yang dapat diberikan atas tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan juga tanah hak milik. Sahabat Curhat Hukum, seorang pemegang hak guna bangunan itu berhak untuk menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan kepadanya selama waktu yang diberikan untuk mendirikan dan mempunyai bangunan. Untuk apa? Untuk keperluan pribadi atau untuk usaha. Jadi kalau sahabat Curhat Hukum memiliki tanah hak guna bangunan, maka tanah tersebut dapat digunakan untuk mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi maupun untuk usaha. Dan juga dapat dialihkan kepada pihak lain dan juga dibebankan sebagai jaminan. Tentunya, karena ini adalah tanah, maka ketika tanah itu dibebankan atau dijaminkan sebagai jaminan utang, maka pengikatannya adalah hak tanggungan. Nah, apabila tanah hak guna bangunan ini hapus, maka hak tanggungannya juga hapus. Sahabat Curhat Hukum, sebagaimana tadi disampaikan bahwa hak guna bangunan itu dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Peralihan hak guna bangunan itu dapat terjadi karena apa? Jual beli. Yang kedua, tukar menukar. Yang ketiga,
penyertaan dalam modal di perusahaan. Yang keempat, hibah. Yang kelima, pewarisan. Nah, untuk jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan juga hibah harus dibuat atau dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Sedangkan untuk pewarisan, maka dibuktikan dengan keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang. Nah, peralihan hak guna bangunan tadi melalui jual beli, tukar menukar, penyertaan modal, hibah dan pewarisan harus didaftarkan pada kantor pertanahan. Sedangkan kalau peralihannya tersebut terjadi karena lelang, seseorang menang lelang, maka tidak perlu dibuktikan dengan akta pejabat pembuat akta tanah, tetapi cukup dengan adanya berita acara lelang. Sahabat Curhat Hukum, terakhir kita harus mengetahui bagaimana hak guna bangunan itu dapat hapus. Yang pertama, hapusnya adalah karena berakhirnya jangka waktu yang diberikan. Kalau tadi jangka waktunya adalah 30 tahun, lalu setelah 30 tahun ternyata tidak diperpanjang lagi, maka jangka waktunya berakhir. Yang kedua adalah karena dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. Lalu yang ketiga, hapusnya hak guna bangunan karena dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak guna bangunannya. Yang keempat adalah karena dicabut untuk kepentingan umum, untuk pembangunan. Yang kelima adalah karena tanahnya ditelantarkan. Yang keenam, karena tanahnya musnah. Dan yang terakhir, karena tanah itu beralih kepada orang asing. Nah, demikianlah sekilas tentang hak guna bangunan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.